Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, salam sejahtera dimanapun saudara berada. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari kitab 2 Tesalonika 3 ayat 6-15. Demikian firman Tuhan. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus bekerja keras, inilah yang menjadi pembahasan kita hari ini. Secara alami, manusia diciptakan untuk bekerja, mengusahakan dan memelihara ciptaan Tuhan, serta menikmati ciptaannya. Pada mulanya, tidak ada beban atau jerih payah dalam bekerja. Tetapi akibat dosa, manusia menjadi bersusah payah mengelola tanah, sebab tanah terkutuk oleh pemberontakan manusia. Dari sini jelas bagi kita, maka manusia harus bekerja, bahkan bersusah payah atau bekerja keras untuk mendapatkan makanannya atau rezekinya. Bukan hanya kita yang bekerja, tetapi Yesus Kristus juga bekerja. Dalam Injil Markus 6 ayat 3 disebutkan, bukankah ia tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Judas dan Simon dan seterusnya. Artinya, Yesus bekerja sebagai tukang kayu dan ia adalah anak tukang kayu juga. Demikian juga Rasul Paulus, ia bekerja sebagai tukang tenda. Ia tidak menjadi beban bagi jemaatnya. Dan hal ini diharapkannya menjadi teladan bagi jemaat-jemaat yang dilayaninya. Pekerjaan-pekerjaan ini bukanlah tergolong mulia dan terhormat saat itu dan saat sekarang. Tapi itulah yang dikerjakan Yesus, Paulus dan pengikut-pengikutnya yang lain juga. Jadi adalah suatu kebanggaan bagi kita jika kita beroleh kesempatan untuk bekerja keras. Sekalipun pekerjaan itu mungkin kurang terhormat dirasa orang banyak. Ingatlah, Tuhan kita Yesus Kristus pun bekerja sebagai tukang kayu. Itu tidak mudah dan dapat dibayangkan itu adalah pekerjaan yang membutuhkan tenaga di samping keahlian. Terlebih di masa sekarang ini, banyak orang yang sudah menganggur sebagai dampak dari pandemi COVID-19, diberhentikan dari perusahaan tempatnya bekerja. Menyesali situasi dan berputus asa tidak ada gunanya. Tapi carilah pekerjaan yang berguna sekalipun pekerjaan itu harus dikerjakan dengan susah payah. Yang penting pekerjaan itu haruslah pekerjaan-pekerjaan baik yang tidak melanggar perintah Tuhan. Sebab siapa yang tidak bekerja tidak patut diberi makan, dan siapa yang bermalas-malasan akan jatuh miskin. Jika sudah jatuh miskin akan menjadi beban orang lain. Apalagi jika sudah miskin dan tidak pula beriman, maka sangat berpotensi membuat kejahatan, mencuri, merampok, menipu, dan mencampuri urusan orang lain akan sangat mungkin terjadi. Semua perbuatan ini dikecam oleh Tuhan. Bukan hanya di hari penghakiman, tetapi di masa sekarang, orang-orang jahat seperti ini akan menderita sepanjang hidupnya, sebab ketenangan dan damai sejahtera tidak ada padanya. Oleh sebab itu,
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tinggalkanlah kemalasan. Jangan duduk-duduk saja bercerita panjang lebar tak berguna, atau tidur-tiduran sambil berhayal rezeki akan datang menghampiri, atau sibuk mencampuri urusan orang lain. Tapi bekerjalah dengan tangan sendiri, bekerja keras dan berharap penuh kepada Tuhan kita yang memberikan apa yang kita perlu lewat pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan. Yang mencuri jangan lagi mencuri, yang menipu jangan lagi menipu. Jangan lagi curang dalam bekerja. Ingatlah, setiap orang yang bekerja pasti akan makan. Semakin orang bekerja keras, semakin besar kemungkinannya untuk mendapatkan penghasilan yang banyak, yang bisa dipakaikan memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri, kebutuhan keluarga dan kebutuhan orang lain yang tinggal bersama-sama dengan kita. Terlebih, kebutuhan orang lemah yang ada di sekitar kita, yang tidak bisa bekerja karena kondisi dan keadaan yang tidak memungkinkan baginya untuk bekerja. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, panjatkanlah doa dan syukur kepada Tuhan setiap kali memulai pekerjaan, sebab jerih payah pun akan sia-sia jika tidak diberkati oleh Tuhan. Jikalau pekerjaan itu sudah menghasilkan, jangan lupa menikmatinya. Jangan pelit, menabung boleh, tapi jangan karena menabung kebutuhan yang sekarang pun dikorting sedemikian rupa sehingga pasokan gizi dan penampilan pun menjadi tak baik adanya. Jangan khawatir akan hari esok. Kalau sudah bekerja dan percaya kepada Tuhan, tidak akan pernah kekurangan sekarang dan di masa akan mendatang. Beristirahatlah jika sudah waktunya beristirahat. Dan yang terpenting di atas semua itu, beribadahlah kepada Tuhan yang memberikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk bekerja. Jikalau suatu saat kita menjadi kaya karena kerja keras dan karena diberkati oleh Tuhan, janganlah sombong. Sebab kekayaan itu bersayap, bisa hilang dengan seketika. Dan jikalau itu terjadi, coba bayangkan betapa banyak orang yang akan mencemooh dan mengingat kesombongan itu. Dan orang yang sekarang miskin bisa menjadi kaya suatu ketika jika Tuhan mengkehendaki. Jadi tetaplah rendah hati dan terus bekerja. Amin.